Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ada apa dengan orang-orang tua ini? Tanya Feng Qiu, yang tidak mengerti kenapa mereka semua begitu hormatnya dengan Xiaoran. Murong, kemari, panggil Feng Qiu, karena gadis itu juga sudah berdiri sangat jauh darinya. Murong menelan ludah, dan melihat pada semua orang tua yang sedang menatapnya. Melihat semua mata itu seolah mengatakan padanya, agar langsung beranjak dan pergi ke sana secepatnya, membuat Murong memundurkan sedikit kepalanya. Gadis itu berlari kecil, sambil memegang pakaian bawahnya yang sedikit panjang, agar tidak tersandung saat mendekat. Ya, Nona. Melihat keadaannya, Feng Qiu berpikir, akan sulit bagi mereka untuk bicara dengan jarak sejauh ini untuk berbicara dengan orang-orang tua itu. Katakan pada mereka, untuk tidak bersikap seperti itu pada kami. Ada banyak hal yang ingin kami bicarakan dan itu tidak akan bisa terjadi, jika mereka berdiri dengan jarak sejauh itu, mengerti? Ucap Feng Qiu, menjelaskan. Murong mengangguk, dan berkata, mengerti, Nona, aku akan menyampaikannya. Sekarang, pergilah. Kami akan menunggu di sana. Tunjuk Feng Qiu pada sebuah pohon besar namun rindang tidak jauh dari sana. Baik, Nona. Setelah membungkuk sekali lagi, Murong langsung berbalik dan pergi dari sana. Sementara itu, Xiaoran dan Feng Qiu berjalan ke pohon yang tadi dia tunjuk. Ciuer, terima kasih. Xiaoran memang tidak tahu harus mengatakan apa saat itu. Dia tidak tahu bahwa orang-orang di desa ini begitu menghormati Feng Chen, gurunya. Kakek, menurutmu, kenapa orang-orang ini begitu menghormati ayahmu? Tanya Feng Qiu, penasaran. Feng Qiu tentu tahu bahwa Feng Chen, saudara kembar dari Feng Baoyu ibu dari neneknya itu adalah kultivator legenda. Namun, jika itu saja, seharusnya Sang Dewi Bunga juga mendapatkan perlakuan yang sama. Akan tetapi, bahkan di sekte yang didirikan oleh wanita yang digadang-gadang sebagai kultivator wanita terkuat di dunia itu sendiri, meski sangat-sangat dihormati, di sana tidak ada yang sampai menyembahnya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tua ini. Namun, dia juga mendengar saat wanita tua itu meneriakkan nama Feng Chen, dan menyebut sesuatu yang terdengar seperti pemilik tanah ini. Ciuer, aku sama sekali tidak mengetahui itu. Dia sama sekali tidak pernah mengungkit hal ini sebelumnya. Jawab Xiaoran, sama tak taunya. Keduanya duduk di atas batu yang ada di sana. Feng Qiu melihat Murong sedang berusaha menjelaskan sesuatu pada orang-orang itu. Kakek, kenapa kau menatap kedua telapak tanganmu begitu lama? Saat Feng Qiu bertanya, Xiaoran tersentak. Dia langsung mengalihkan perhatiannya dan menatap pada gadis itu. Tidak ada apa-apa. Meski mengatakan tidak ada apa-apa, namun di kepalanya, sebuah ingatan sedang memenuhi pikirannya. Beberapa saat yang lalu, saat dia mengayunkan pedangnya, dia merasakan sebuah amarah yang terasa amat pekat akan sesuatu. Dia memang marah saat melihat bagaimana cara prajurit-prajurit itu memperlakukan wanita tua tadi. Akan tetapi, rasanya sedikit berbeda saat dia mengeluarkan tenaganya untuk mengayunkan pedang ratapan. Amarah yang ada di tubuhnya ikut mengalir bersama pedang tersebut. Bahkan, sesaat setelah mengayunkan pedang itu, Xiaoran sedikit terkejut dengan kekuatan yang dilepasnya. Saat itu juga dia berusaha keras untuk memperlambatnya. Jika tidak, mungkin saat ini dia akan menyesal karena telah secara tidak sengaja membunuh, bahkan wanita tua yang ingin diselamatkannya itu. Singkat cerita, pada siang harinya, beberapa orang dari kota datang ke lokasi di mana dentuman besar itu terjadi. Saat melewati desa kecil dengan gubuk-gubuk tua, mereka tidak melihat satu orang pun ada di tempat itu. Saat sampai di sana, mata mereka terbelalak karena mendapati sebuah kawah baru yang cukup besar, kini sudah dialiri air dari 2 buah sungai di kaki bukit sana. Jika terus seperti itu,
maka tidak lama lagi mereka yakin di sana akan terbentuk sebuah danau baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini karena batu langit? Tentu saja mereka berpikir bahwa yang bisa membuat hal itu terjadi adalah sebuah fenomena dari luar angkasa, di mana sebuah benda yang memiliki ekor api menembus langit dan menghantam bumi dengan kekuatan yang luar biasa besarnya. Mereka menyebut benda tersebut sebagai batu langit, dan mereka tahu bahwa batu tersebut memiliki nilai yang sangat mahal, karena merupakan bahan dasar yang sangat bagus untuk dijadikan senjata, terutama pedang. Mendengar batu langit disebut, beberapa orang langsung melompat turun dan mulai mencari keberadaannya. Apa yang kau lakukan, bodoh? Cepat masuk dan cari batu itu sampai dapat. Pang Hu yang juga berada di sana tidak ingin orang lain yang mendahuluinya menemukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada itu. Pang Hu, jika kau yang menemukannya, kau tetap harus membaginya denganku. Hahaha. Pang Hu menoleh dan melihat seorang pria lain juga sudah berdiri dengan beberapa orang yang terlihat ingin melakukan hal yang sama dengan anak buahnya. Tuan Cao, bagaimana jika kau yang menemukannya? Tanya Pang Hu pada orang itu. Jika aku yang menemukannya, aku hanya perlu melaporkannya pada kaisar. Hahaha. Mendengar itu, wajah Pang Hu berubah tidak senang. Cui, melapor apanya? Kau bahkan mengambil pajak lebih tinggi dari apa yang diperintahkan oleh kaisar bodoh itu, tanpa sepengetahuannya. Umpatnya, dalam hati. Pencarian batu langit itu berlangsung hingga keesokan harinya. Bahkan mungkin lebih. Namun, di sebuah goa yang sangat besar, beberapa orang tua tampak sedang membersihkan lantai dan dinding goa tersebut. Untuk sementara, kalian akan tinggal di tempat ini, ucap Fen Qiu pada orang-orang itu. Sementara, Xiaoran tidak ada di sana, mereka semua sedikit merasa leluasa untuk bergerak. Bukan karena tidak nyaman dengan keberadaan pemuda itu, tapi mereka takut akan salah bersikap di depannya. Nona Feng, aku sudah menyiapkan tempat untuk kalian berdua. Feng Qiu berbalik dan mendapati Murong berdiri sedikit membungkuk di depannya. Murong, ada apa denganmu? Tanya Feng Qiu sambil menautkan alisnya, heran. Sejak kejadian di pagi hari tadi, Murong bersikap jauh lebih sopan dan bahkan terlihat sedikit takut. Sekarang, entah apa yang telah gadis itu bicarakan dengan orang tua di sana, hingga Feng Qiu merasa Murong selalu berdiri paling dekat, setidaknya 3 langkah dari dirinya. Nona, aku, Anda. Saat membersihkan tempat untuk keduanya beristirahat, Murong yang penasaran, menanyakan maksud dari semua orang memanggil Xiaoran sebagai leluhur. Hasilnya, hampir saja dia memuntahkan darah dari mulutnya, karena begitu terkejutnya. Dari kisah yang orang-orang tua itu ceritakan padanya. Konon, jauh sebelum kekaisaran Tang ini terbentuk, tanah ini dimiliki oleh sepasang kultivator yang sangat hebat. Meski tidak mencakup seluruh wilayah kekaisaran, namun tanah yang mereka injak ini termasuk ke dalamnya. Pasangan itu memiliki sepasang anak kembar, yang kelak benar-benar menjadi 2 dari 7 kultivator terkuat di dunia. Keduanya melindungi siapapun dan apapun yang berada di atas tanah ini. Begitu kekaisaran Tang terbentuk, Fen Chen, sebagai putra laki-laki sekaligus pewaris tanah ini, membiarkan sebagian tanah miliknya dikelola oleh kekaisaran dengan syarat pembangunan harus adil. Sebagai gantinya, Sang Dewa Seribu Pedang menjadi orang pertama yang berada paling di depan jika ada kekaisaran lain atau sesuatu dari luar sana mencoba mengganggu dan merusak kedaulatan negeri ini. Bahkan, Sang Kaisar sekalipun tidak berani mendekat pada Feng Chen, karena sang kultivator begitu dingin pada semua orang. Namun, seluruh rakyat yang berada di negeri ini merasa aman di bawah naungan sang legenda. Kekaisaran Tang langsung maju dengan sangat pesat, hingga 2 generasi kaisar berikutnya. Akan tetapi, sebagai kultivator, Feng Chen terus meningkatkan diri, hingga sampai pada tahap yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain sebelumnya. Namun, pada suatu hari Sang Dewa Seribu Pedang menemukan sesuatu yang mungkin akan membuat dirinya mampu menjadi dewa.
Dan itu dewa yang sesungguhnya. Sejak saat itu, Feng Chen mulai jarang terdengar, dan diketahui sering muncul di tempat-tempat yang sangat jauh. Hingga pada akhirnya, waktu terus bergulir dan tahun berganti. Sang Dewa Seribu Pedang tidak pernah kembali lagi. Tidak ada yang benar-benar yakin bahwa dia masih hidup atau sudah mati. Akan tetapi, apa yang telah dia temukan secara tidak langsung telah mengubah dunia. Murong tidak begitu mengerti hal-hal kecil lainnya. Mendengar bahkan sang kaisar saja tidak berani begitu dekat dengannya. Sudah cukup bagi gadis itu untuk mengerti bahwa tidak ada yang boleh mendekat pada orang itu tanpa seizinnya. Dia melihat tangan si tua gendut Panghu terputus saat mendekati mereka di tempat makan. Lalu, setelah itu di depan matanya, leher sang ayah yang dibencinya setengah terputus oleh sesuatu yang sama sekali tidak dilihatnya saat melewati kedua orang itu. Sekarang, tentu saja dia takut jika tanpa seizin keduanya, dia datang mendekat. 3 langkah dari Feng Qiu ini saja, udah membuat tempurung lututnya serasa ingin tanggal, saling takutnya. "Nona, aku tidak apa-apa, sungguh," ucap Murong dengan sepenuh hati. "Lalu, kenapa kau berdiri begitu jauh?" Feng Qiu mencoba mencium tangan lalu pakaiannya. Dia menggelengkan kepala, dan tidak merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Dai kembali menatap pada gadis itu, dan melanjutkan. "Murong, apa menurutmu, aku bau?" Murong tersentak, dan langsung menggelengkan kepalanya cepat. "Nona, aku berani bersumpah. Nona adalah wanita yang paling wangi yang pernah aku temui," jawab Murong, tak berjeda. Murong memang tidak melebih-lebihkan saat mengatakan itu. Dia menyadari bahwa tubuh Feng Qiu memang sangat wangi. Saat Feng Qiu kembali ingin berkata, dia mendengar seseorang masuk dengan menyeret sesuatu masing-masing satu di kedua tangannya. "Baiklah, aku tidak bisa memasak, jadi, hal ini aku serahkan pada kalian." Mata semua orang terbelalak saat Xiaoran datang dengan siluman beruang yang sangat besar. Tidak hanya satu, tapi ada 2 siluman yang saat ini sudah tergeletak di lantai goa itu. "Ciyuer, gunakan pedangmu untuk membersihkannya. Pisau biasa tidak akan mampu menggores kulitnya," ucap Xiaoran, lada keduanya. Feng Qiu mengerjapkan matanya beberapa kali sebelum sadar apa yang dikatakan Xiaoran. "Kakek, apa kau memintaku menggunakan pedangku untuk membersihkan makanan?" tanyanya, untuk memastikan. Xiaoran mengangguk. "Ya, begitulah." Feng Qiu langsung menggelengkan kepalanya. Dia adalah pendekar pedang, dan pantang bagi seorang pendekar menggunakan pedangnya selain untuk berlatih dan bertarung. Membersihkan siluman, meski itu siluman beruang yang sangat besar. Namun tetap saja saat ini, kedua beruang tersebut adalah makanan. Dia menggeleng cepat, menunjukkan keberatannya. "Tidak, tidak. Aku tidak mau. Kau memiliki banyak pedang. Seharusnya, pakai salah satunya." "Tapi, tidak, jangan pedangku," jawab Feng Qiu tidak terima. Xiaoran mengangguk mengerti. Setelah itu dia mengeluarkan pedang ratapan dari lingkar ruang miliknya, dan menancapkan pedang hitam besar itu ke lantai goa. "Muung, seap, baiklah. Gunakan pedangku, jika kau bisa. Tapi jika tidak, maka gunakan pedangmu." "Bagaimana?" ucap Xiaoran, yang langsung membuat mulut Feng Qiu terbuka lebar seketika. "Kau bercanda." Waktu berlalu, dan pada malam hari, kota Liangqi berjalan seperti sebelumnya. Banyak orang datang untuk menghabiskan uang dan mencari kesenangan di sana. Tidak ada yang peduli dari mana mereka mendapatkannya, namun bisa dipastikan hampir dari semua yang datang itu akan kehilangan miliknya. Sebuah ironi yang sangat disayangkan karena hal tersebut membawa mereka pada kehancuran. Dan lebih disayangkan lagi, pihak kekaisaranlah yang secara tidak langsung yang membuat semua itu terjadi. "Tuan, kami sudah mencarinya kemanapun, tapi tidak menemukan mereka. Terakhir, saat kita mendatangi kamar ketiganya, beberapa orang melihat mereka berada di jalan." Panghu yang saat itu berada di rumah bordil miliknya,
masih tidak bisa menerima apa yang sudah menimpanya. Meski sudah diobati, namun dia tahu satu lengannya tidak akan kembali. Setiap memikirkannya, hatinya bertambah kesal. Dan saat mendengar laporan pria itu, kekesalannya semakin bertambah. Sial, itu semua karena kalian sangat bodoh, hingga mengabaikan perintahku dan membiarkan mereka pergi, umpatnya, geram. Hal ini sudah diucapkan Pang Hu berkali-kali pada pengawal yang dia bayar cukup mahal untuk menjaganya. Tapi, karena mereka tidak mempercayai apa yang dia katakan, hingga pemuda yang dia yakini sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya pergelangan tangannya, pergi begitu saja. Maaf Tuan, aku pikir, bodoh. Siapa yang menyuruhmu untuk berpikir, kau aku bayar untuk melakukan perintahku, tapi apa? Saat kau berpikir, aku kehilangan tangan dan kehilangan kesempatan untuk membalasnya. Potong Pang Hu, semakin kesal. Pengawal yang berada di depannya itu langsung terdiam. Namun, di hatinya dia masih berpikir bahwa Pang Hu tidak mengerti apa yang dia maksud. Saat itu, terdengar derit kayu di tangga, dan suara derap langkah mendekat ke ruangan di mana dia berada. Tak lama, dia mendengar suara seorang wanita dari balik pintu. Tuan, bolehkah saya masuk? Pang Hu mengangkat dagunya, memberi tanda pada pengawalnya untuk membukakan pintu, dan melihat siapa yang berada di luar sana. Saat pintu terbuka, dia juga melihat orang tersebut, yang merupakan salah satu dari anak buahnya yang sedang bekerja. Ada apa? Pang Hu tak pernah bersikap ramah pada siapapun, meskipun itu adalah anak buahnya sendiri. Di belakang wanita itu, terlihat dua orang gadis yang sedang ketakutan dan sedikit menggigil saat berdiri di sana. Mereka adalah gadis-gadis yang baru saja tiba. Aku membawanya ke sini, seperti yang diperintahkan. Jawan wanita itu. Mendengar itu, mata Pang Hu sedikit melebar. Minggir, kau bodoh. Aku tidak bisa melihatnya. Wanita itu terperanjat, dan langsung menyingkir dari tempat dia berdiri. Hal itu, semakin membuat kedua gadis itu yang datang bersama dengannya, semakin ketakutan. Pang Hu menatap keduanya dari ujung kaki, hingga ke ujung kepala, secara bergantian. Tak lama, dia kembali bersuara. Berapa uang yang habis untuk mendapatkan keduanya? Tanya Pang Hu, pada wanita tersebut. Aku tidak tahu, Tuan. Tapi, kakak dari yang satunya, sudah berhutang 15 koin emas. Sementara yang satu lagi ini, dibawa oleh salah satu pendekar yang berada di bawah. Jelas wanita itu, 15. Bahkan aku tidak ingin membayar lebih dari 5 koin emas untuk keduanya. Seru Pang Hu. Wanita itu tidak berani menjawab, karena dia tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Lagi pula, saat ini dia hanya datang sesuai perintah yang dia terima. Suara lantai berderit saat Pang Hu berdiri dari kursinya. Dia mulai berjalan, mendekat pada keduanya. Pria gendut itu memegang dagu salah satu gadis tersebut untuk melihat wajah yang sejak tadi tertunduk itu. Pang Hu tampak berpikir sebentar, lalu mengangguk. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada satu lainnya. Lama dia berpikir, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Berikan 3 koin emas untuk pendekar itu, dan usir dia jika berani meminta lebih. Tegasnya, baik, Tuan. Namun, setelah wanita itu berjalan, Pang Hu kembali memanggilnya. Sebentar, mandikan keduanya, dan bawa ke kamarku setelah itu. Ucapnya, lagi yang langsung ditanggapi anggukan kepala tanda mengerti dari wanita tersebut. Kedua gadis itu tidak bisa berkata-kata, karena saat itu juga wanita yang tadi sudah berdiri di belakang mereka, kini menarik tangan keduanya untuk pergi dari sana. Pang Hu tersenyum, saat ketiganya tidak lagi di sana. Dia merasa senang karena keduanya terlihat cantik dan memiliki tubuh yang cukup bagus. Jika di ibu kota, kedua gadis itu bisa saja menghasilkan uang yang lebih banyak lagi bagi dirinya. Mengetahui bahwa dia hanya kehilangan 18 keping emas untuk keduanya, Pang Hu seolah baru saja merasa memenangkan sesuatu. Apalagi, beberapa saat lagi,
dialah yang akan mencicipi tubuh kedua gadis tersebut. Untuk pertama kalinya, tentu saja, harus aku dulu yang mencoba. Hahaha, pria tua gendut tidak lagi kembali ke kursinya. Dia berjalan keluar menuju kamarnya. Setidaknya, dia merasa hari ini tidak seburuk yang dikira sebelumnya. Pang Hu juga tinggal di bangunan yang sama. Keluarganya berada di ibu kota. Setelah membayar cukup banyak uang pada kekaisaran, dia mendapat izin untuk membuka tempat hiburan di kota Liangqi ini. Saat melihat dan menyadari kota ini begitu menjanjikan, 3 tahun dia habiskan untuk mengumpulkan banyak uang, dan belum sekalipun kembali ke rumahnya. Agar terus bisa bersenang-senang, dia memilih untuk tetap tinggal di kota ini. Pang Hu kembali menutup pintu, setelah sampai di kamarnya. Dia tersenyum lebar, sebelum akhirnya bersiul-siul kecil. Namun, semua itu menghilang begitu dia menyadari seseorang sedang duduk di salah satu kursi di meja yang ada di kamar tersebut. "Siapa kau?" Mata Pang Hu melebar, saat seorang pemuda berbalik dan menatap padanya. Rasa takut langsung mengambil alih otaknya. Sambil menunjuk, Pang Hu berkata, Kau. Dia tidak bisa menyebut nama pemuda yang telah menghilangkan satu lengannya itu. Karena jelas dia tidak mengetahuinya. Akan tetapi, dia tahu bahwa saat ini, dirinya dalam bahaya. Pang Hu langsung berbalik mencoba lari dan ingin berteriak di saat bersamaan. Namun, sebuah pedang dari satu orang lain yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakangnya, sudah menempel di leher dan memaksanya untuk mengurungkan niatnya. "Hari ini, kau akan mati. Tapi, sebelum itu buat dirimu berguna, agar kematianmu tidak begitu menyakitkan." Tawar Feng Qiu, yang tentu saja tidak akan membuat pria tua gendut itu merasa lega. Nona, hati-hati, pedangmu. Tidak hanya menempel saja, Pang Hu bisa merasakan bahwa mata pedang itu meski sedikit, telah menyayat kulit lehernya. Feng Qiu memaksa pria tua itu mundur, dan berakhir berdiri di dekat Xiaoran. Melihat bagaimana cara pemuda itu menatapnya, jelas semua tidak akan berakhir baik jika dia salah berkata. Tuan muda, aku Pang Hu terdiam, karena melihat Xiaoran menggelengkan kepalanya. Bukankah kau menyuruh orang mencari kami? Sekarang, kami sudah di sini, dan apa yang akan kau lakukan? Tanya Xiaoran. Otak Pang Hu bekerja sangat keras, untuk memikirkan kalimat apa yang tepat, agar pedang yang kini sudah berada di batang lehernya itu, tidak membuatnya terbunuh. Aku mendapatkan 2 gadis lainnya. Kau bisa memiliki satu dan aku tidak akan meminta apapun sebagai gantinya, bagaimana? Ucap Pang Hu, yang membuat Xiaoran dan Feng Qiu mengerutkan kening mereka. Hanya itu yang bisa dipikirkan oleh Pang Hu, karena saat mereka bertemu, itu adalah ketika gadis yang kini memegang pedang ini membayar gadis lainnya, yang seharusnya jadi miliknya. Jadi, Pang Hu merasa bahwa Xiaoran akan tertarik untuk menambah satu lagi, dan melepaskannya. Namun, semua tidak seperti yang diharapkannya. Pemuda itu tetap menggelengkan kepala tanpa berkata apapun. 2. Seru Pang Hu. Aku akan memberikan keduanya. Dan aku bisa menjamin keduanya masih perawan. Kau bisa memiliki keduanya. Seru Pang Hu lagi. Berpikir bahwa tawaran yang dia berikan sebelumnya tidak berhasil menarik minat pemuda itu. Kening Pang Hu mengernyit, karena setelah mengatakan bahwa dirinya akan memberikan keduanya, pemuda itu masih tetap menggelengkan kepalanya. Namun, saat ini Xiaoran membuka mulutnya dan berkata, Aku menginginkan semua wanita yang ada di sini. Sebagai gantinya, kau akan mati di tangan gadis ini. Tapi, sebelum itu jawab pertanyaanku. Pang Hu tidak mengerti apakah ini sebuah tawaran atau tidak. Dilihat dari sisi manapun, dan apapun yang dia lakukan meski di tangan gadis ini, dia tetap akan mati juga. Tuan muda, Xiaoran tidak menanggapi saat Pang Hu manggilnya dengan tatapan memohon. Sebaliknya, dia tetap melanjutkan dan bertanya, jika aku ingin mengambil alih kota ini, siapa yang pertama kali harus kubunuh? Tanya Xiaoran, yang seketika membuat Pang Hu mengerti bahwa
Apapun yang akan dia tawarkan, sama sekali tidak akan memenuhi keinginan pemuda di depannya itu. Beberapa waktu setelahnya, wanita yang tadi menemui Pang Hu di ruangannya, telah usai memandikan dua gadis yang kini ikut berjalan dengannya menuju kamar pemilik rumah bordil ini. Saat tiba di depan, dia melihat pintu kamar sudah terbuka. Berpikir bahwa Pang Hu sengaja melakukannya, dia dan kedua gadis itu langsung melangkah masuk ke dalam. Akan tetapi, saat baru beberapa langkah saja mereka masuk ke kamar itu, langkah mereka langsung terhenti. Mereka langsung terdiam membeku, sedangkan mata ketiganya terbuka sangat melebar. Mereka langsung terpekik hebat saat menyadari apa yang sedang teronggok di lantai kamar tersebut. Ketiganya sangat yakin onggokan daging yang sudah terpotong-potong sangat kecil itu adalah si tua gendut, Pang Hu. Karena di atas onggokan daging itu, kepala pria itu terlihat masih utuh, dengan mulut berisi dua bola berikut kejantanannya. Dalam sekejap saja, beberapa orang yang mendengarnya datang mendekat. Dan tak lama kemudian, rumah bordil itu dilanda kehebohan. Siapa yang telah melakukan ini? Aku tidak tahu. Kenapa bertanya padaku? Berita tentang kematian Pang Hu yang tragis langsung menyebar malam itu juga. Beberapa prajurit kekaisaran datang untuk menenangkan kehebohan yang nyaris menjadi kekacauan di sana. Cao Lung, orang yang dipercaya memiliki kedekatan dengan keluarga kaisar, juga datang untuk memastikan. Semua orang tahu, meski kaya, Pang Hu adalah pria tua yang sangat licik juga menyebalkan. Tentu saja posisi dan sifatnya itu, banyak orang iri dan membenci bahkan diam-diam memusuhinya. Namun, tentu saja tidak ada yang benar-benar berani membunuhnya, meski tidak memiliki hubungan yang dekat pada kekaisaran, namun karena setoran yang dia berikan pada negara sangat besar, pria itu adalah salah satu orang yang harus diberikan perlindungan oleh prajurit kekaisaran di kota ini. Malam itu juga, semua kegiatan di tempat itu harus dihentikan. Akan tetapi, tentu saja para pengunjung tersebut tidak langsung pulang. Mereka hanya perlu berpindah tempat, karena di Liangqi, meskipun milik Pang Hu memang sangat besar, namun tempat itu bukanlah satu-satunya rumah bordil di sana. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Para prajurit ini akan menyelidikinya, ucap Cao Lung tiba-tiba. Jadi, untuk sementara waktu, tempat ini dan seluruh kekayaan Pang Hu akan menjadi tanggung jawabku, sampai semuanya jelas. Sambungnya. Meski terlihat masuk akal, namun Cao Lung tidak menyangka dia akan mendapatkan apa yang dimiliki oleh Pang Hu dengan cara semudah ini. Dia tidak begitu peduli kenapa pria gendut itu bisa berakhir seperti ini. Yang jelas baginya adalah, saat ini dia harus bisa menutupi kejadian ini, agar tidak sampai ke ibu kota. Tuan Cao, aku akan mengirim surat ke ibu kota. Agar Cao Lung menarik lengan kepala prajurit yang bertanggung jawab atas keamanan kota ini, menjauh dari keramaian. Bodoh, apa kau tidak melihat ini sebagai sebuah berkah? Bentak Cao Lung pada orang tersebut. Apa maksudmu? Cao Lung menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya bahwa orang di depannya ini masih bertanya. Aku akan mengendalikan tempat ini, dan kau akan mendapat 20% dari keuntungannya, bagaimana? Ucap Cao Lung, menjelaskan langsung pada intinya. Mendengar itu, kepala prajurit itu langsung mengerti maksudnya. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi bagaimana dengan orang-orang itu?" Cao Lung terdiam sejenak, karena dia baru mengingat bahwa saat ini, di kota ini bukan dia atau kepala prajurit ini yang memiliki kekuatan lebih. Namun, kekaisaran sudah mengirim beberapa kultivator hebat, untuk meredam segala bentuk pemberontakan. Meski saat keluar mereka akan menggunakan pakaian seperti prajurit biasa, namun semua jasad yang tertancap di depan gerbang utara kota ini, adalah mereka. Kalau begitu, berikan 10% bagianmu pada mereka. Putus Cao Lung cepat, kepala prajurit itu langsung menggelengkan kepalanya, tidak terima. Tidak, aku tidak mau. Kenapa bukan bagianmu saja? Aku hanya menerima 20%, dan itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa yang kau dapat. Balasnya,
Cao Lung memundurkan wajahnya dan kembali menggeleng tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, pria di depannya ini terlihat sangat bodoh. Namun sekarang, setelah mendengar keuntungan, langsung berubah menjadi seseorang yang penuh perhitungan. Begini saja, 5% dari milikmu, dan 5% dari milikku. Kau boleh memilih satu wanita setiap malam di sini. Untuk menemanimu, bagaimana? Tawar Cao Lung. Tanpa pikir panjang, pria itu menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku setuju. Cao Lung menggelengkan sekali lagi kepalanya. Ternyata, memang masih bodoh. Gumamnya, apa katamu? Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Jawab Cao Lung cepat. Sementara itu, Xiaoran dan Feng Qiu berdiri di salah satu atap bangunan tinggi di kota tersebut. Keduanya terus melihat ke bawah, memperhatikan siapa-siapa saja yang terlihat bergerak dan menunjukkan diri seperti apa yang dikatakan Pang Hu sebelumnya. Kakek, aku tidak merasakan keberadaan mereka. Mungkinkah pria gendut itu telah menipu kita? Tanya Feng Qiu. Xiaoran tidak langsung menjawab, namun dia juga memikirkan hal yang sama. Namun, dia yakin bahwa tidak mungkin prajurit-prajurit yang sejak tadi mereka perhatikan, mampu mengalahkan pendekar-pendekar yang sudah terbunuh, dengan tubuh mereka berakhir di atas tiang, di depan gerbang sana. Ciyuer, aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tapi, setauku semakin banyak kau membunuh, maka semakin besar pula aura yang bisa kau lepas. Feng Qiu sebenarnya juga sudah merasakannya. Awalnya, dia hanya memiliki aura pembunuh yang sangat tipis. Namun, sejak pertama kali melakukannya ketika mencoba menyelamatkan beberapa orang dari korban perampokan, gadis itu merasa aura yang dia miliki semakin besar. Feng Qiu mengangguk mengerti. Aku tidak ingin bertanggung jawab. Tapi, kakek, kau ketua sekte, jika aku harus membunuh, maka itu akan menjadi tanggung jawabmu. Balas gadis itu. Xiaoran menoleh pada Feng Qiu. Entah kenapa dia merasa Feng Qiu semakin pintar berdebat dalam beberapa hari saja. Ciyuer, apa semua wanita selalu memiliki kekuatan untuk melimpahkan semuanya pada laki-laki? Tanya Xiaoran. Seingatnya, Sue sangat kuat. Namun, gadis itu memintanya untuk menghancurkan dunia. Sekarang, Feng Qiu jelas membutuhkan aura pembunuh, sekaligus bisa memanfaatkan hal tersebut untuk berlatih. Akan tetapi, keduanya meminta dirinya menanggung hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan, karena semua itu sama sekali tidak ada hubungannya. Kakek, aku tidak melimpahkan apapun pada dirimu. Seperti yang aku katakan, kau ketuanya. Sebaliknya, jika aku ketuanya, maka aku yang akan bertanggung jawab. Jawab gadis itu, lagi. Saat itu, Xiaoran menyadari satu hal. Jika mau belajar, wanita akan lebih cepat untuk menjadi pintar. Ciyuer, aku beruntung, saat ini ada kau di sini. Mendengar itu, Feng Qiu tersenyum. Meski tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Perjalanan yang mereka lakukan untuk menuju kompetisi yang akan diadakan di ibu kota, ternyata membawa mereka untuk mempelajari dunia secara langsung, dan itu terasa sangat cepat. Tidak, kita berdua beruntung, namun tidak bagi orang-orang di kota ini. Ucap Feng Qiu, kembali mengingatkan alasan kenapa mereka bisa berada di sana saat itu. Xiaoran terdiam, dan kembali memperhatikan ke bawah. Lama dia diam, sebelum akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuat Feng Qiu melebarkan matanya. Ciyuer, aku telah menemukan alasan lain, kenapa aku harus menjadi sangat kuat. Feng Qiu langsung menoleh ke samping, dan melihat Xiaoran menatap tajam ke bawah. Kakek, apa maksudmu? Xiaoran menganggukkan kepalanya, kemudian kembali berkata, ya, kelak di masa depan. Saat Xiaoran mengatakan itu, perhatian Feng Qiu teralihkan. Dia merasakan kedatangan beberapa orang dengan kekuatan tenaga dalam yang sangat besar. Kakek, sepertinya mereka memang tidak tinggal di kota ini. Saat itu, keduanya berbalik, dan melihat pada arah bukit di sebelah barat kota itu, setidaknya ada 20 kultivator yang kuat datang mendekat. Namun, saat itu juga keduanya langsung berpikir hal yang sama.
Kita harus kembali, ucap keduanya serentak. Saat itu juga, keduanya langsung berlari dan menuju goa di mana mereka menempatkan orang-orang tua tersebut. Mungkin, jika hanya prajurit saja, tempat tersebut tidak akan bisa ditemukan. Namun, jika kultivator ini benar-benar berniat mencari, maka mereka akan dengan mudah menemukannya. Kakek, sebaiknya sebelum kita memulai ini, kita harus mencari tahu kemana perginya orang-orang yang lebih muda dari mereka yang ada di sana, saran gadis itu pada ketua sektenya tersebut. Xiaoran juga sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Bahkan dia memikirkan ini saat pertama kali menyadari bahwa semua penduduk di desa itu hanya diisi oleh orang-orang tua saja. Ciyuer, kalau begitu, kita juga harus mengumpulkan penduduk yang lain, yang ada di wilayah lainnya. Aku yakin mereka juga bernasib sama, ucap Xiaoran. Menanggapinya, jumlah penduduk yang mereka temukan tidak sesuai dengan besarnya kota Liangqi. Xiaoran yakin seperti apa yang diceritakan beberapa orang itu sebelumnya, ribuan orang telah tersebar di bukit-bukit dan hutan di utara dan timur kota itu. Jika mereka berhasil mengambil alih kota itu setelah menyingkirkan orang-orang yang membuat seluruh penduduk Liangqi menjadi menderita itu, kota itu tetap tidak akan berfungsi jika hanya ada orang-orang tua saja yang tinggal di sana. Sekarang, tentu saja keduanya belum mengerti tentang hal itu. Karena yang Xiaoran dan Feng Qiu pikirkan hanyalah keselamatan mereka saja. Di sisi lain, Nona, kami bisa menemukan mereka dan membawanya ke sini. Namun goa ini terlalu kecil, ucap salah seorang pria pada Feng Qiu. Pagi hari, gadis itu mengumpulkan beberapa orang dan mengatakan apa maksud dan tujuannya. Mendengarnya, Feng Qiu menganggukkan kepala tanda mengerti. Setelahnya, dia kembali berbicara. Kalian tidak perlu memikirkan tempat. Sekarang, pikirkan saja bagaimana cara menemukan yang muda terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa meminta bantuan mereka untuk menemukan dan membawa yang lainnya. Ucap Feng Qiu menjelaskan. Setelahnya, mereka akhirnya menceritakan apa yang tengah dilakukan oleh pemuda-pemuda dari desa untuk bertahan hidup. Mereka berburu siluman untuk mendapatkan batu energi dan menjualnya. Namun, saat melakukannya mereka dikenakan pajak yang besar untuk itu. Sementara, yang sedikit lebih tua bekerja di beberapa rumah bangsawan, dan sebagian lainnya dipaksa bertani dan mendapatkan upah yang kecil untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Akan tetapi, meski upah mereka sangat kecil, kekaisaran tetap menerapkan pajak hidup pada semuanya. Jadi, pada dasarnya mereka sama sekali tidak dibayar pajak hidup, tanya Feng Qiu tak percaya. Mereka semua menganggukkan kepala, sementara salah satu dari mereka langsung menjelaskan. Menurut hukum baru Kaisar Liangzhu, semua yang ada di wilayah Kekaisaran Tang, termasuk manusianya, adalah hak pemerintah. Jadi, setiap orang diwajibkan membayar pajak, selagi dirinya masih hidup. Ucap pria tersebut, menjelaskan. Feng Qiu tidak bisa mempercayai ini sepenuhnya. Sulit rasanya menerima kenyataan bahwa hidup seseorang adalah hak orang lain. Tidak sampai di sana, untuk terus hidup, sebagai gantinya mereka harus membayar. Xiaoran memang tidak berada di sana. Namun di sebuah sungai berbatu, saat sedang membersihkan diri, pemuda itu mendengarnya. Sebentar, sebelumnya, aku dari kota Mongdong, tidak ada hal seperti itu di sana. Tanya Feng Qiu, heran. Mereka semua saling bertatapan, kemudian menggelengkan kepala mereka. Namun, satu orang lainnya bersuara, mungkin ini dugaanku saja. Tapi, Cao Lung terlihat sangat licik. Aku yakin dia yang memiliki ide seperti itu dan menerapkannya di wilayah ini. Ucapnya, menduga-duga. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.